Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam pertemuan yang keempat. Kita akan belajar tentang manajemen alokasi dana. Sebelumnya kita hanya belajar untuk tugas di peran DSN MUI. Kita hari ini belajar tentang manajemen alokasi dana, yang mana yang akan kita pelajari bagaimana sih kita mengalokasikan dana yang sudah terkumpul di bank. Kemana saja sih alokasi tersebut? Nah, sebelum kita belajar fungsi DSN MUI, itu kan kita belajar tentang kegiatan operasional bank, kemudian sumber dana. Nah, ketika sumber dananya sudah terpenuhi, sumber dananya sudah ada dalam suatu bank, maka akan kemana ini sumber dananya? Dialokasikan kemana sumber dananya? Nah, kalau kita melihat kegiatan operasional bank, sudah pasti sumber dana ini akan kita alihkan ke pembiayaan. Nah, apakah semua pembiayaan dialokasikan dana tersebut? Maka kita akan belajar tentang manajemen sumber dana bank. Yang tujuannya, apa sih tujuan manajemen alokasi? Tujuannya yaitu adalah yang pertama profitabilitas, yaitu pencapaian laba yang optimal. Bank sudah pasti ingin memiliki laba yang optimal. Kemudian yang kedua ini adalah safety, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat, di mana posisi dana termasuk likuiditas ada pada area aman. Nah, sehingga dana-dana tabungan, dana-dana yang ditabungkan oleh nasabah ke bank itu bagaimana bank bisa mengembalikannya secara utuh dan tidak ada lagi yang tidak bisa mengambil dananya. Ini safety atau menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, kemana kan alokasi dana bank tersebut? Nah, maka ini dalam hal ini suatu bank menempatkan dana yang diperolehnya ada dua pendekatan. Terdiri dari dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pool of fund approach, yaitu sistem pendekatan dana gabungan. Nah, nanti kita akan jelaskan bahwasannya pendekatan dana gabungan ini sumber dana yang sudah terkumpul digabungkan menjadi satu, disalurkan ke mana saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu asset allocation approach, yaitu sistem pendekatan dana konversi. Nah, ini dibedakan. Yang pertama digabungkan sumber-sumber dananya, yang kedua ini dibedakan antara misalkan contoh tabungan dan dengan modal, itu dibedakan. Maksudnya dibedakan alokasi dananya kemana. Ini pool of fund approach, yaitu adalah penempatan dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana yang diperoleh. Udah nggak diperhatiin lagi nih sumber-sumber dananya. Udah, ketika sumber dananya itu masuk menjadi satu, udah digabungin semuanya. Entah itu dari dana pihak pertama, dana pihak kedua, atau dana pihak ketiga, itu semuanya dikumpulkan, digabungin menjadi satu. Yang artinya di sini seluruh sumber dana yang diperoleh dianggap sebagai dana tunggal. Nah, dana satu doang nih, tanpa dibeda-bedakan asal usul sumber dananya. Kemudian baru dialokasikan berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam rencana kerja bank. Nah, maka setelah dikumpulkan menjadi satu, menjadi dana tunggal, maka pengalokasiannya berdasarkan urutan prioritas. Nah, ini menurut pool of fund approach. Maka nanti dijelaskan lagi. Nah, ini sumber dan penggunaan dananya. Ini kalau di sini menurut pool of fund approach ya. Nah, sumber dana di sini ada modal, ada wadiah, ada mudharabah mutlaqah, ada mudharabah muqayyad. Nah, ini sudah digabung jadi satu nih, ada modal sendiri, kemudian ada dana pihak kedua dengan akad wadiah atau mudharabah,
atau dana pihak ketiga, yakni tabungan, deposito, dan giro dengan akad wadiah dan mudharabah mutlaqah juga. Nah, ketika menjadi satu, dananya terkumpul menjadi satu, maka dialokasikannya semuanya beragam ke semuanya. Yaitu bisa jadi ke primary reserve atau secondary reserve, qard, musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, ijarah, itu akad-akad pembiayaan ya. Nah, ini pembiayaan. Kemudian yang terakhir aktiva tetap. Kalau yang di bawah mudharabah muqayyad ini khusus. Maka muqayyad itu terikat, maka dananya itu dikhususkan untuk proyek-proyek yang spesial. Nah, kemudian ini kita bahas cadangan primer reserve, yaitu penggunaan dana yang diprioritaskan oleh bank guna memenuhi untuk apa sih? Pemenuhannya yang pertama penyediaan likuiditas wajib minimum. Nah, tadi yang pertama ya, cadangan primer. Nah, ini prioritas utama alokasi dana itu ke pertamanya yaitu cadangan primer. Cadangan primer itu apa aja sih? Nah, cadangan primer itu ini likuiditas wajib minimum, tapi selain di BI yang giro wajib minimum. Nah, selain giro wajib minimum ada likuiditas wajib minimum. Kemudian penarikan dana oleh nasabah penyimpan. Nah, biasanya ini cadangan yang harus dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Biasanya ada di ATM. Nah, bagaimana ketika ATM-nya sudah habis, itu sudah ada cadangan lagi. Nah, itu penarikan dana oleh nasabah penyimpan. Kemudian penarikan dana oleh nasabah pembiayaan. Biasanya setiap bulan itu kan ada pembiayaan. Nah, di situ bagaimana bank bisa mencairkan atau menyimpan dananya, cadangannya untuk nasabah-nasabah pembiayaan. Kemudian yang keempat, kebutuhan operasional secara rutin. Nah, ini kebutuhan operasional secara rutin ini biasanya dipakai oleh teller ataupun bisa juga oleh CS ataupun bisa juga oleh back office ya yang ada di belakang. Kalau back office biasanya untuk kegiatan sehari-hari karyawan. Contoh misalkan untuk bensin, kalau untuk di ini ya back office ya, bensin motor, bensin mobil, nah itu untuk sehari-hariannya biasanya. Nah, kalau untuk CS teller itu wajib ada cadangan primer atau kebutuhan operasional secara rutin. Nah, yang kedua, cadangan sekunder yang tadi dijelaskan. Yang pertama itu yang diprioritaskan yaitu primer reserve. Yang kedua, secondary reserve, yaitu cadangan sekunder. Cadangan sekunder merupakan prioritas kedua dari pengguna dana bank yang pada dasarnya pendukung untuk melindungi cadangan primer apabila sewaktu-waktu tidak mencukupi dan juga untuk meningkatkan pendapatan bank. Nah, ini untuk cadangan sekunder ini kehati-hatian bank agar cadangan primer ini berjalan dengan lancar. Gitu. Tapi selain untuk melindungi cadangan primer, cadangan sekunder ini meningkatkan pendapatan bank. Dalam bentuk apa cadangan sekunder ini? Nah, maka cadangan sekunder pada umumnya berupa surat-surat berharga jangka pendek. Surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, SBI, kemudian sertifikat berharga pasar uang, SPPU, sertifikat deposito, atau kalau ini bukan sertifikat, kalau ini pinjaman bank lain atau interbank money. Sebagaimana kalau pinjaman bank lain ini pinjamannya dalam waktu singkat, entah itu sehari atau 2 hari bisa dikembalikan. Nah, ini cadangan sekunder. Nah, pembiayaan. Nah, tadi kan dilihat bahwasanya di situ ada qard, ijarah, murabahah, mudharabah. Nah, itu semuanya adalah akad pembiayaan. Nah, pembiayaan merupakan pemberian dana
untuk mendirikan, menjalankan, atau melakukan sesuatu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun bentuk akad dalam pembiayaan di bank, nah itu tadi ya, ada murabahah yang artinya jual beli, ada ijarah yang artinya sewa, menyewa, ada mudharabah bagi hasil, musyarakah bagi hasil, qard pinjaman, dan istisna jual beli juga secara pesanan. Nah, ini semuanya akad yang ada pada perbankan syariah. Kalau di bank konvensional hanya satu, yaitu kredit plus bunga. Nah, ini beda-beda kalau di bank syariah. Murabahah dengan margin, ijarah dengan margin, mudharabah plus bagi hasil, musyarakah plus bagi hasil. Kalau qard, ini tidak dibolehkan adanya kelebihan. Baik, lanjut. Kita lanjutkan tadi ya. Namun bagi bank tertentu pengeluarannya untuk pembelian harta tetap dan inventaris ditekan seminimal mungkin dan memilih menyewa gedung dan kendaraan daripada harus membelinya. Nah, kita ketahui bahwasanya bank-bank itu biasanya kan gedungnya besar-besar ya. Nah, itu kebanyakannya bukan milik bank, tapi menyewa. Nah, kemudian ada mobil-mobil juga. Nah, itu juga bukan milik bank, tapi hanya menyewa. Ya, kenapa sih mereka itu memilih sewa daripada membeli? Karena pertimbangan modal bank lebih dapat dihemat sehingga dapat didaya gunakan lebih optimal, termasuk untuk memelihara rasio kecukupan modal. Nah, ini lebih optimal kalau untuk hanya pinjam saja daripada bank harus memiliki aset tersebut. Baik, yang pertama sudah, yang kedua ini adalah sumber dan penggunaan dana, asset allocation approach. Nah, kalau untuk allocation approach ini semuanya ini tidak digabungkan lagi. Nah, semuanya ini satu-satu. Misalkan sumber dana dari wadiah, kan wadiah ini kan dari tabungan dan giro. Nah, itu kemana saja sih alokasinya? Nah, ini melihatnya banyak panah-panah ya. Nanti kita akan jelaskan satu-satu. Yang intinya seperti ini ya. Nah, ini sumber dananya wadiah dalam bentuk tabungan dan giro. Alokasi dananya kemana sih? Nah, wadiah dalam bentuk tabungan dan giro, alokasi dananya ke cadangan primer, cadangan sekunder, dan pembiayaan selain qard. Nah, qard nggak bisa pakai akad wadiah, nggak bisa dalam bentuk tabungan dan giro. Nah, makanya untuk wadiah hanya dialokasikan dananya ke cadangan primer, sekunder, dan pembiayaan. Berarti aset tetap seperti kendaraan, kemudian sewa gedung itu bukan dari wadiah, bukan. Itu. Nah, kemudian ada lagi sumber dana dari dalam bentuk mudharabah mutlaqah, dalam bentuk tabungan dan deposito. Ini pihak ketiga semua ya. Dalam bentuk tabungan dan deposito, alokasi dananya sama seperti wadiah. Cadangan primer, cadangan sekunder, pembiayaan selain qard. Apa saja selain qard? Yaitu murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, istisna, dan lain sebagainya. Nah, ini sumber dananya wadiah dan mudharabah mutlaqah yang dialokasikan dananya. Ini dalam bentuk pihak ketiga ya, ada tabungan, deposito, dan juga giro. Nah, ini sumber dana modal. Nah, sumber dana dari modal itu dialokasikannya ke semuanya. Semuanya itu apa aja? Ke cadangan primer, ke cadangan sekunder, semua pembiayaan termasuk qard dan juga aktiva tetap. Jadi aktiva tetap itu hanya dari sumber dana modal, bukan dari dana pihak ketiga. Karena kalau dana pihak ketiga itu hanya akan diputar ke pembiayaan dan cadangan primer, cadangan sekunder. Baik.
Sampai di sini bertanya. Nah, ini sebelum terakhir ini ada keunggulan dan kelemahan. Nah, tadi kita belajar tentang dua pendekatan pull of fund approach dan asset allocation approach. Keunggulannya apa sih? Nah, kalau yang pertama karena itu digabungkan sederhana, digabungkan semua langsung dialokasikan dananya itu sederhana sekali, nggak pusing-pusing gitu kan. Tapi kelemahannya likuiditas lemah. Maksudnya likuiditas lemah ini dana yang disimpan untuk cadangan-cadangan ketika nasabah ingin menarikkan dananya itu sangat lemah. Jadi akan sulit sekali ketika orang yang nabung ingin menarik dananya bersamaan, akan sulit memberikannya atau akan sulit menyediakannya. Nah, kemudian yang kedua yang asset allocation approach yaitu keuntungan besar. Memang keuntungan besar karena alokasi dananya ini sudah di manage ya, diatur ya. Untuk tabungan itu masuknya kemana aja, untuk modal itu masuknya kemana aja, ini sudah di manage bagaimana baiknya. Nah, akan mendapatkan keuntungan besar. Kelemahannya kelebihan likuiditas. Nah, likuiditasnya besar. Likuiditas lemah itu tidak baik. Kelebihan likuiditas kurang baik juga. Seharusnya ya sejalan, likuiditas tidak lemah-lemah banget atau tidak sedikit banget. Nah, kemudian likuiditas juga tidak kelebihan banget atau banyak banget. Nah, mana yang mau akan dipakai? Nah, bank memakai pendekatan mana? Nah, kedua ini sebenarnya dipakai oleh bank. Nah, tapi lebih baik yang mana sih dari ini? Nah, bisa disimpulkan oleh kalian masing-masing.